Baiklah, mari kita lanjutkan materi kuliah kita saat ini seperti yang sudah kita bahas pada tatap muka yang sebelumnya, mengenai konsep inti pemasaran, di mana konsep inti pemasaran itu kita sudah banyak belajar tentang apa itu need and want, apa itu market offering, kemudian value, ya, relationship, lalu market, ya. Nah, dari konsep inti pemasaran itu setidaknya kita sudah dapat mengambil satu kesimpulan sementara, ya, bahwa sebetulnya yang banyak orang kadang-kadang salah kaprah dalam memahami pengertian pemasaran, bahwa pemasaran itu adalah proses penjualan, bahwa pemasaran itu bagaimana memasang iklan, gitu kan. Bahwa sesungguhnya penjualan dan iklan itu hanyalah puncak dari gunung es pemasaran. Penjualan dan iklan itu hanya upaya kecil, sebagian upaya kecil di mana pemasaran itu beroperasi. Pemasaran itu menyangkut sistem, ya. Tidak hanya menyangkut satu kegiatan secara parsial, tapi dia harus tersistem, harus dimanage. Sehingga saat ini pemasaran harus dipahami tidak dalam pemahaman kuno, ya, sebagai bagaimana menjual, bagaimana membuat penjualan, bagaimana kita bercerita lalu menjual produk pada konsumen, tetapi dalam pemahaman yang lebih modern, yaitu pemasaran adalah memuaskan kebutuhan pelanggan, ya. Ini saya kasih huruf tebal, ini adalah inti, ya, inti dari tujuan pemasaran itu adalah memuaskan kebutuhan pelanggan. Itu banyak sebenarnya produk-produk yang mampu menjual produk, ya. Pada awalnya dia mampu, tapi tidak begitu lama kemudian dia hilang dari peredaran, entah kemana, digantikan oleh produk lain yang menjadi pesaingnya. Nah, ini barangkali sebagai akibat tidak konsistennya pemasar atau penjual atau perusahaan dalam memuaskan kebutuhan pelanggannya, baik pada saat ini maupun pada saat yang akan datang. Nah, ini jadi pemasaran ini adalah satu sistem yang berkesinambungan, yang berkelanjutan. Gitu. Ingat bahwa kebutuhan dan keinginan manusia itu selalu berubah-ubah, ya, selalu berkembang. Contohnya misalnya kebutuhan pakaian seseorang pada saat dulu, pada zaman penjajahan, gitu, pada zaman perjuangan, tidak sama dengan kebutuhan pakaian pada saat sudah merdeka. Dulu mungkin saat penjajahan itu pakaian ala kadarnya saja, ya, karena yang dipikirkan adalah bagaimana merdeka, ya kan. Tapi kalau sudah merdeka, yang mana mungkin pakaian ala kadarnya. Orang mesti harus mencari produk-produk baru untuk memenuhi kebutuhannya pada saat ini, pada saat itu, gitu ya. Dulu tidak ada internet, sekarang sudah ada internet. Dulu pada waktu internet baru diperkenalkan pada awal-awal era tahun 90-an, ya. Saya masih ingat, masih waktu zaman saya kuliah dulu, dulu internet itu bukan Windows, komputer itu bukan, sistem operasinya bukan Windows, masih DOS, gitu ya. Kuliah S1 itu masih pakai DOS. Sekarang sudah Windows. Windows itu baru ada, Windows pertama kali itu Windows 95. Ya, Windows 95. Gitu. Ini kebutuhannya terus menerus, berubah sesuai dengan perubahan zaman. Kebutuhan manusia akan berubah sesuai dengan perubahan zamannya.
Sehingga pemasar yang memahami kebutuhan dan keinginan konsumennya secara tepat, ya, dia bisa mengekspresikan bagaimana produk itu bisa memuaskan keinginan pelanggannya dengan berbagai cara. Kadang-kadang slogan itu penting. Ini saya contohkan beberapa hal yang menyangkut experience brand ya, dari beberapa contoh. Ini saya ambil dari bukunya Philip Kotler ini. Lagi-lagi ini contohnya itu dari negeri Paman Sam ya. Ini adalah contoh Walmart. Walmart itu kalau di sini kayak Matahari lah. Matahari department store. Di Jember itu kan ada Matahari department store. Di kota-kota besar itu ada Matahari department store. Walmart ini adalah salah satu pengecer terbesar ya di Amerika, yang selalu terkenal dengan memberikan harga lebih murah dari yang lain, sehingga dia punya slogan itu always low price, always gitu ya. Ini slogannya gitu. Jadi pendirinya itu namanya Sam Walton. Pendiri Walmart itu Sam Walton. Dia berpendapat bahwa hanya ada satu bos, yaitu pelanggan, dan dia dapat memecat semua orang dalam perusahaan, baik itu dari komisaris sampai tukang sapu sampai satpam gitu kan, hanya dengan membelanjakan uangnya di tempat lain, memindahkan hubungan pelanggan itu dengan produsen lain. Itu cara pelanggan memecat karyawan perusahaan gitu kan. Ingat kasusnya Nokia, ingat kasusnya BlackBerry. Nokia, BlackBerry itu bukan merek sembarangan. Dulu awal-awal ada HP, ada dua merek yang terkenal, yaitu Samsung dan Nokia. Tapi akhirnya Nokia kemudian ambruk gara-gara digusur oleh merek-merek lain yang lebih kuat. Nah, dia mungkin berpikir, Nokia dengan kebesarannya pada waktu itu sudah berpikir bahwa dia akan menang dan menguasai pasar. Tetapi apa? Dia gagal memahami bahwa kebutuhan pelanggan itu selalu berubah. Begitu Android muncul, Nokia langsung down ya. Nokia langsung down. Meskipun sekarang dia berusaha untuk rebound ya, untuk rebound kembali, tapi tidak cukup energinya untuk melawan gempuran pesaing-pesaingnya yang semakin kuat, seperti Samsung, seperti merek-merek Cina yang terkenal, Oppo ya, terus Vivo ya kan, merek-merek yang lagi lagi melejit gitu kan. Lalu ada Apple itu. Jadi ini permasalahan pemasaran ini kadang-kadang pemasar lupa bahwa keinginan dan kebutuhan konsumen itu berubah sesuai dengan perubahan lingkungan. Ini yang harus diantisipasi, ya kan? Kalau Coca-Cola itu punya slogan always Coca-Cola. Nah, ini kan. Kalau Polytron itu the winning team. Kalau Honda itu one hot. Kalau Yamaha itu selalu di depan. Nah, gitu kan. Itu adalah slogan-slogan yang menggambarkan bagaimana positioning produk itu dalam hal memuaskan kebutuhan pelanggannya. Pelanggan setianya Yamaha itu kan selalu punya mindset bahwa Yamaha itu motor cepat, gitu kan? Motor cepat. Makanya kan slogannya dibikin Yamaha selalu di depan. Tetapi pelanggannya Honda lain karakteristiknya dengan pelanggannya Yamaha. Kalau pelanggannya Honda itu orangnya konservatif. Honda itu terkenal motornya lebih irit, gitu kan. Terus lebih setia karena merek Honda itu punya karakteristik khusus, kan. Gitu. Sehingga slogannya itu adalah one hot. Itu adalah slogan-slogan yang menggambarkan bagaimana produk-produk atau brand-brand itu bisa
mengantisipasi setiap perubahan dari keinginan dan kebutuhan pelanggan. Nah, gitu. Lalu ada lagi namanya Stu Leonard. Stu Leonard ini pemilik pasar swalayan terbesar di Connecticut dan New York ya. Ini lagi-lagi contohnya saya ambil dari bukunya Philip Kotler ya, karena Philip Kotler itu orang sono, orang Amerika ya. Contoh-contohnya juga dari negaranya dia gitu kan. Nah, Stu Leonard ini mengoperasikan pasar swalayan yang dimana pasar swalayannya itu menjual produk-produk olahan susu ya. Itu terkenal dengan Disneyland-nya toko produk susu. Jadi di toko produk susu miliknya Stu Leonard ini disetting seperti bentuk petualangan gitu kan. Petualangan di Disneyland. Ya, seperti misalnya kemarin kita PKL ke Cimory itu kan, itu sebenarnya kan cara pemasar untuk memberikan pengalaman unik bagi pelanggannya agar produknya dia, brandnya dia itu selalu diingat oleh konsumen, sehingga konsumen itu selalu loyal kepada produk tersebut. Ada banyak cara, ya, cara yang sering diaplikasikan itu ya pengalaman tadi, experience tadi ya, experience produk, ya, experience brand, gitu. Nah, jadi bagaimana sistem pemasaran ini lalu bekerja? Ya, kalau ngomong sistem berarti ada subsistem, ada anggota sistem, ada mekanisme. Bagaimana sistem pemasaran ini bekerja di dalam sebuah perusahaan? Mari kita lihat lebih jauh lagi tentang sistem pemasaran. Jadi topik kali ini itu sebenarnya tentang sistem pemasaran. Nah, ini saya ada gambar tentang sistem pemasaran. Sistem pemasaran sederhana. Namanya sistem itu adalah ada pelaku sistemnya, ada subsistemnya. Terus ada mekanisme sistemnya. Nah, di sini dalam sistem pemasaran tentu saja pelakunya ada dua. Secara sederhana dulu ini. Yaitu ada industri atau kelompok penjual di sini. Ya. Lalu di sebelah kanan ada pasar atau konsumen, kelompok pembeli. Ini aja dulu. Pelakunya adalah produsen dan konsumen. Produsen mengkomunikasikan kepada pasar, kepada konsumen dalam bentuk apa ya? Dalam bentuk promosi, ya, dalam bentuk sosialisasi, public relation dan lain sebagainya. Lalu pasar atau konsumen memberikan informasi tentang kebutuhannya, ya kan? Ya, butuh apa? Tentu saja mekanisme informasi ini tidak kemudian konsumennya ini ngomong ke perusahaan, ya aku butuh ini, bukan gitu. Tapi perusahaan inilah yang harus menggali lebih banyak informasi dari pasar, dari konsumen, apa yang dia butuhkan dan inginkan. Nah, industri ya, atau produsen ini akan menjual produk dan jasa kepada konsumen, dan konsumen memberikan sejumlah uang sebagai kompensasi dari pembelian produk dan jasa itu. Ini adalah sistem pemasaran secara sederhana. Kita harus pahami dulu proses yang semacam ini, bahwa di dalam sistem pemasaran itu pelaku intinya adalah produsen dan konsumen. Tetapi sebenarnya tidak hanya itu saja. Kalau kita perluas sistem ini, sistem yang lebih kompak, yang lebih komplit ya, itu seperti ini. Ini pelaku dan kekuatan utama dalam sistem pemasaran modern. Dalam sistem pemasaran modern, tadinya di sini hanya ada perusahaan. Perusahaan itu bisa perusahaan kita atau dengan perusahaan-perusahaan pesaing kita ya. Lalu ada pasar atau pelanggan, ini hanya itu saja. Tapi sebenarnya dalam sistem yang lebih luas ada yang namanya pemasok, supplier bahan, di mana perusahaan itu dalam membuat produk tentu dia membutuhkan bahan baku, ya kan? Membutuhkan bahan baku. Nah, bahan baku itu diambil dari pemasok, dari supplier bahan baku.
Ini penting, peranan supplier ini penting. Kenapa? Nah, dalam hal memproduksi sebuah produk yang unggul, tentu perusahaan membutuhkan satu bahan yang baik. Satu bahan yang baik. Pemasok yang baik adalah pemasok yang bisa mensupport perusahaan itu sehingga menjadi perusahaan itu bisa membuat sebuah produk yang bisa memuaskan keinginan dan kebutuhan pelanggannya atau konsumennya. Nah, perusahaan atau pesaing kita tidak bisa langsung kemudian hanya menjual langsung kepada konsumen, tetapi kadang-kadang butuh yang namanya perantara pemasaran. Ini namanya distribution channel, ya, channel distribusi, saluran distribusi. Ya, ada banyak macam saluran distribusi, ya, tentu saja. Ada distribusi langsung, ada distribusi tidak langsung, ada banyak macam distribusi. Jadi misalkan saya contohkan di sini macam-macam distribusi ya. Bentar. Nah, ini adalah marketing channel, macam-macam distribusi. Ya, ada distribusi langsung, yaitu dari produsen langsung ditawarkan kepada konsumen lewat penjualan langsung. Ini biasanya hal ini terjadi pada momen-momen khusus ya. Momen khusus seperti misalkan pameran. Pameran itu produk tertentu membuka namanya stand gitu ya. Stand perusahaan yang kemudian langsung dijual kepada konsumen. Itu sehingga menjawab sebuah fenomena bahwa produk-produk di pameran itu lebih murah. Karena apa? Karena tanpa melalui perantara, tanpa melalui saluran distribusi yang lain, dia langsung dari perusahaan ke konsumen. Atau misalnya lewat penjualan online, ya. Tapi nggak pakai Shopee atau nggak pakai Bukalapak ya. Artinya penjualan online itu dari produsen online langsung ke konsumen. Barangkali itu akan istilahnya itu memutus rantai pemasaran sehingga pemasaran itu lebih simpel, lebih sederhana. Tetapi tidak bisa selalu perusahaan itu selalu bisa menjual produknya secara langsung kepada konsumen, tidak. Ada kalanya dia harus membutuhkan perantara atau retailer atau wholesale ini cabang. Wholesale itu distributor besar ya, distributor besar. Nah, inilah ada 3 jenis channel marketing yang diperlukan agar perusahaan itu bisa mengirimkan atau memberikan produk itu sehingga produk itu sampai kepada konsumen. Kalau ini adalah langsung, ini melalui retail, jadi produsen langsung mengirim ke Alfamart, ke Indomaret terus sebagai retailer, lalu retailer menjual kepada konsumen. Ada lagi jalurnya dari produsen ke distributor besar, ya, dari distributor besar lalu ke retailer ke konsumen. Misalnya kalau Indomaret itu ini produsernya produser Unilever misalnya ya, membuat produk-produk Unilever atau membuat produk-produk Indomarko misalnya, seperti mie, Indomie, Indofood, kecap Indofood dan sebagainya. Nah, distributor besarnya siapa? Distributor besarnya adalah Indomarko. Indomarko menjual ke Indomaret kepada konsumen. Channel ini penting agar apa? Agar menjamin produk itu sampai kepada konsumen. Tetapi di lain pihak, semakin banyak anggota channel di sini, maka semakin besar biaya yang dibutuhkan untuk sampai kepada konsumen. Oleh sebab itu ini harus di-manage, harus diatur bagaimana caranya agar di samping produk itu bisa sampai kepada konsumen, tetapi juga jangan sampai biayanya terlalu besar sehingga akan menaikkan harga jual dari barang itu. Kalau harga jualnya terlalu tinggi kan tidak bisa bersaing dengan pesaingnya. Ini ada plus minusnya ya dari marketing channel itu. Nah,
Ini kira-kira yang akan menjadi sistem yang ada di pemasaran. Nah, untuk mengusahakan agar sistem pemasaran ini bisa berjalan sesuai dengan rencana yang dimanage oleh perusahaan, yang diprogramkan oleh perusahaan, siapa itu pemasoknya, perannya bagaimana, kemudian perusahaan bagaimana mengatur produksi, terus bagaimana perusahaan mengatur distribusi, siapa distributornya, siapa retailernya, ya. Ini semua butuh aturan dan koordinasi masing-masing bagian. Maka dalam hal bagaimana agar sistem pemasaran ini berjalan dengan baik, pihak perusahaan atau pemasar ini harus memahami konsep-konsep yang mendasari berjalannya sistem pemasaran sehingga sistem itu bisa berjalan dengan baik. Jadi konsep-konsepnya harus paham dulu. Minimal di sini ada beberapa konsep ya. Nah, dalam pemasaran terdapat 5 konsep yang merupakan dasar pelaksanaan kegiatan pemasaran. Dasar pelaksanaan kegiatan pemasaran suatu organisasi. Ada 5 konsep yang harus dipahami. Biar apa? Biar pemasar ini tidak terjebak kepada pemahaman yang keliru tentang sistem pemasaran. Kadang karena kita terpaku pada sesuatu, lalu tujuan marketingnya menjadi tidak tersampaikan dengan baik, dengan benar. Nah, ini ada konsep produksi, ada konsep produk, ada konsep penjualan, ada konsep pemasaran, dan ada konsep pemasaran sosial. Mari kita kupas satu persatu sebelum kita sampai kepada strategi yang baik untuk diterapkan dalam sistem pemasaran. Kita harus menguasai dulu konsep-konsep yang mendasari pelaksanaan kegiatan pemasaran. Yang pertama, konsep produksi. Production concept. Konsep ini berorientasi pada produksi, kegiatan memproduksi sebuah produk. Produksi itu adalah mengolah bahan baku menjadi barang jadi, menjadi produk. Itu adalah produksi. Konsep produksi ini berusaha untuk menciptakan atau membuat produk yang dibutuhkan oleh konsumen pada saat itu. Fokus dari konsep produksi itu adalah bagaimana perusahaan bisa menyediakan produk ke pasar. Bagaimana bisa menyediakan produk dan bisa dijual kepada konsumen. Itu aja. Tujuannya adalah menyediakan produk saja. Konsep produksi ini biasanya bisa berjalan pada kondisi awal-awal berkembangnya suatu peradaban di sebuah komunitas masyarakat. Misalnya ada suatu masyarakat di sebuah desa terpencil, misalnya di sebuah desa terpencil, itu untuk kehidupan sehari-hari dia membutuhkan sabun misalnya, karena tidak ada pabrik sabun di situ. Untuk beli sabunnya itu jauh ke kota misalnya, lalu ada anggota masyarakat itu yang berinisiatif mendirikan pabrik sabun, gitu kan, untuk memenuhi sabun di masyarakat sekitarnya. Didirikanlah pabrik sabun. Nah, tujuan didirikan pabrik sabun ini yang penting dia bisa menciptakan sabun. Sudah, entah sabunnya itu wangi, entah tidak, entah bentuknya A atau B, terserah lah. Yang penting ada produknya, gitu kan. Yang penting produknya bisa tersedia dan bisa dibeli oleh konsumen yang membutuhkan pada saat itu. Ini satu-satunya jalan keluar bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Tidak ada pilihan lain, nggak usah milih mana produk
merek look, mana merek Citra, mana merek Kamai dan lain sebagainya, nggak perlu, nggak ada. Ini hanya bagaimana memenuhi produk yang dibutuhkan masyarakat sekitar, yang tidak ada produk sama sekali, tidak ada sabun sama sekali. Yang penting ada sabun saja, ya kan? Sudah bagus. Ya, orientasinya konsep produksi itu adalah memproduksi saja, ya, memproduksi saja. Nah, agar produksi ini kemudian bisa menguntungkan, maka harus diusahakan adanya efisiensi, tentu saja harus efisien, ya, harus efisien. Kenapa? Dalam suatu masyarakat yang orientasinya hanya memenuhi kebutuhan dasarnya saja, yang penting kan murah, ya, dan ada produknya. Yang penting nggak usah macam-macam yang ada wangi mawar atau ada wangi mati atau rasa mangga, rasa coklat atau gitu, ya. Ada nggak sabun rasa coklat misalnya, ya kan? Yang penting ada saja dulu pada zaman tahun-tahun 70-an, ya, 70-an itu pasta gigi itu yang pertama kali ada itu hanya merek Pepsodent saja. Saya kecil itu adanya itu merek Pepsodent. Lalu ada lagi merek Ritaden. Sekarang udah nggak ada merek Ritaden. Yang penting ada pasta gigi aja, ya. Perkara itu pasta giginya itu rasa mint apa rasa apa, ya terserah. Pasti dibeli aja sama masyarakat, karena masyarakat butuh dan tidak ada produk lain yang ada pada saat itu. Ini konsep produksi berjalan dalam kondisi yang demikian. Nah, terus berkembang menjadi konsep yang lain, gitu kan. Production concept adalah salah satu falsafah tertua yang menjadi pedoman penjual, yang menyatakan bahwa konsumen akan menginginkan produk tersedia dengan harga yang sangat terjangkau. Lah ini yang penting efisiensi di sini. Oleh karena itu manajemen harus berfokus pada produksi serta distribusi yang efisien. Kuncinya konsep produksi itu adalah harus efisien. Masalah yang muncul pada konsep ini adalah manajemen mungkin berfokus pada sistem produksi hingga mereka melupakan pelanggan. Nah, ini masalahnya. Karena dia berusaha harus memproduksi suatu produk, ya, maka dia fokus dari penglihatannya atau fokus dari manajemen perusahaan itu hanya bagaimana membuat sistem produksi yang efisien saja, hingga lupa kepada pelanggannya. Kadang-kadang terjadi demikian, ya, dengan konsep produksi. Ingat bahwa production konsep ini hanya bisa dijalankan manakala suatu kondisi di market, di pasar itu tidak ada barang satupun pilihan untuk dibeli oleh konsumen. Maka produsen yang penting membuat saja, gitu, memenuhi kebutuhan konsumen, tanpa harus brand yang merek-merek yang babi-bu tidak perlu. Yang penting ada produk, pasti akan dibeli. Ada aja udah alhamdulillah daripada tidak ada, gitu kan. Dulu waktu masih zaman-zaman tahun 70-an belum ada pasta gigi, ada namanya pasta gigi itu merek Botoden misalnya, ya kan. Lalu ada Ritaden, ada Pepsodent. Dulunya belum ada Pepsodent sama Ritaden, ada Botoden. Itu namanya gambaran konsep produksi. Orang tidak akan memilih, belum ada close up, belum ada itu pasta gigi yang sekarang bisa menutup lubang di gigi, kan? Terus ada lagi pasta gigi yang menghambat gigi sensitif, gitu kan. Belum ada. Yang penting ada pasta gigi aja udah untung. Itu konsep produksi. Next, berkembang setelah konsep produksi, lalu ada dikenal konsep produk. Konsep produk mengatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang menawarkan mutu, performansi, dan ciri-ciri yang terbaik. Tugas manajemen di sini adalah membuat produk berkualitas.
karena konsumen dianggap menyukai produk berkualitas tinggi dalam penampilan dengan ciri-ciri terbaik. Nah, konsep produk ini lebih berkembang daripada konsep produksi ya. Kalau konsep produksi itu bagaimana mengusahakan agar produk itu bisa diciptakan, ya, dibuat. Ya. Kalau bisa produk tidak, produk sudah harus fokus bagaimana produk yang baik, yang berkualitas. Ya. Bagaimana perusahaan bisa menciptakan produk yang berkualitas. Gitu. Orang sudah mulai memilih, preferensinya sudah beda. Ya, kalau yang proses produksi preferensinya ada yang penting ada aja produknya. Kalau konsep produk tidak, mulai memilih mana produk yang terbaik, yang menawarkan mutu yang baik. Nah, kadang-kadang dalam konsep produksi produk ini konsumen terjebak membuat produk yang istilahnya itu produk mercusuar ya. Produk yang seperti pajangan saja. Wah, yang penting produknya terbaik. Enggak, entah itu laku apa saja, yang penting produknya adalah berkualitas tinggi. Kadang-kadang terjebak seperti itu, padahal itu hal pemahaman yang keliru. Ingat bahwa konsep pemasaran tidak berfokus pada produk, tapi berfokus pada manfaat produk. Ini kadang-kadang konsep produk terjebak ke situ. Tetapi bisa berjalan konsep produk ini manakala kondisinya belum sampai kepada tingkat persaingan yang tinggi ya. Hanya pada tingkat bagaimana membuat produk yang lebih baik begitu saja. Ini misalnya. Produk konsep percaya bahwa konsumen lebih menyukai produk dan bentuk produk yang sudah ada. Dan tugas manajemen adalah mengembangkan versi produk itu yang lebih baik. Konsumen berusaha memuaskan kebutuhannya dan bisa beralih ke produk lain yang sama sekali berbeda untuk mendapatkan kepuasan yang lebih. Ini sudah mulai ada preferensi yang berbeda. Jadi konsumen sudah mulai memilih mana produk yang lebih baik ya. Tidak hanya bagaimana ada produk saja, tetapi sudah memilih produknya, dia sudah mulai memilih. Oh, ini lebih baik, oh ini kurang baik. Ya kan? Dulu sebelum ada hotel itu ada motel. Ya kan? Loh, sekarang orang jadi memilih. Saya mau nginep ke hotel atau mau nginep ke hotel. Kalau di kampus itu ada kafe misalnya. Kafe. Lalu ada warung. Mau pilih mana? Lebih baik mana? Warung apa kafe? Nah, gitu kan. Mulai memilih. Tapi kalau sebelum ada apa-apa, ya ada warung aja cukup sudah, daripada tidak ada sama sekali, gitu kan? Itu. Setelah berkembang lalu ada kafe, ada restoran dan lain sebagainya. Lalu kemudian preferensi konsumennya berubah. Oh, saya lebih baik ke restoran aja. Oh, saya lebih baik ke kafe saja dan sebagainya. Next, yang ketiga adalah konsep penjualan. Konsep penjualan berpendapat bahwa konsumen dengan membiarkan begitu saja organisasi harus melaksanakan upaya penjualan dan promosi yang agresif. Ini sudah mulai ada kegiatan promosi. Tidak hanya sekedar membuat produk lalu menjualnya, lalu membuat variasi-variasi produk saja, tetapi harus ada kegiatan, mulai ada kegiatan promosi, mulai ada kegiatan sosialisasi. Intinya promosi ini jangan salah, sebenarnya intinya promosi itu adalah selain memberikan informasi produk kepada konsumen, tetapi yang lebih inti promosi itu adalah mempengaruhi, berusaha mempengaruhi dan mengajak konsumen untuk membeli produk kita. Jadi tidak hanya memberi informasi saja promosi itu. Promosi itu lebih tepatnya itu berfungsi untuk mempengaruhi konsumen. Promosi yang baik adalah promosi yang bisa merubah mindset konsumen dari tadinya tidak butuh menjadi butuh. Nah, dari tadinya tidak suka menjadi suka.
dari yang tadinya tidak mau beli menjadi beli. Nah, itu adalah promosi yang baik. Ya, promosi yang baik. Di dalam promosi tentu harus ada provokasi, ya. Harus ada pencitraan, ya. Harus ada, perlukan pencitraan produk, diperlukan. Maka Anda jangan sekali-sekali percaya kepada promosi. Sampai sudah belajar marketing, ini sudah tahu apa itu marketing, apa itu promosi, ya. Sudah saya informasikan seperti ini, jangan percaya begitu saja dengan promosi. Kadang-kadang promosi itu hanya semacam provokasi dan pencitraan, tapi nggak selalu begitu, kan. Ada juga promosi yang harus benar-benar mensosialisasikan informasi yang baik, informasi yang sesuai dengan kondisi produk. Tujuan dari fokus penjualan adalah mendapatkan setiap penjualan yang mungkin tanpa mencemaskan kepuasan setelah penjualan atau kontribusi penjualan itu terhadap pendapatan. Maksudnya tujuan dari fokus penjualan itu, ya, yang penting adalah bagaimana perusahaan bisa menjual sebanyak-banyaknya. Targetnya adalah volume penjualan, sudah, titik. Tidak perlu konsumen ini puas apa enggak, enggak urusan, gitu ya. Konsep penjualan yang penting bisa menjual sebanyak-banyaknya, titik. Entah konsumennya puas atau tidak, enggak soal. Itu. Ini adalah konsep penjualan. Ini makanya beda dengan konsep pemasaran. Nanti kita akan jelaskan apa bedanya konsep penjualan dan pemasaran. Ya, beda. Yang penting kalau penjualan ini, yang penting banyak-banyaknya terjual. Ya kan? Yang penting ada kontribusi pendapatan dari hasil penjualan. Itu aja tujuannya. Next, berikut. Nah, ini adalah konsep pemasaran. Nah, kalau konsep pemasaran kan sudah jelas. Konsep pemasaran mengatakan bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasi terdiri dari penentuan kebutuhan dan keinginan pasar. Ya, kebutuhan dan keinginan pasar sasaran, serta memberikan kepuasan yang diharapkan secara lebih efektif dan efisien dibandingkan para pesaing. Ini adalah konsep pemasaran. Saya kira ini sudah paham, ya. Dari penjelasan konsep inti kemarin sudah paham konsep pemasaran. Ini beda banget dengan konsep penjualan. Beda banget. Penjualan ini yang penting mampu menjual banyak-banyaknya tanpa mempedulikan, mencemaskan tentang kepuasan. Beda. Kalau di pemasaran, kepuasan penting, ya, penting. Nah, pertanyaan adalah, kalau hanya fokus pada kepuasan, lalu keuntungan pemasaran itu di mana? Kalau penjualan kan jelas, semakin banyak yang dijual ya semakin untung. Kalau konsep pemasaran, semakin banyak yang puas apa semakin untung? Nah, itu kan, ini jadi tanda tanya. Nanti akan kita jelaskan itu perbedaan dari konsep penjualan dan pemasaran itu di mana. Next, berikut konsep pemasaran sosial. Dalam perkembangan berikutnya, ya, dari lingkungan yang berubah, ya, lingkungan pasar yang berubah, kebutuhan konsumen sudah berubah, sehingga muncul konsep pemasaran sosial. Ya, pemasaran tidak hanya untuk kepentingan perusahaan saja, tetapi pemasaran juga harus memikirkan kepentingan masyarakat, kepentingan lingkungan. Konsep pemasaran sosial berpendapat bahwa tugas organisasi adalah menentukan kebutuhan, keinginan, dan kepentingan pasar, sasaran, serta memberikan kepuasan yang diharapkan dengan cara yang lebih efektif dan efisien daripada pesaing, dengan tetap melestarikan. Nah, ini ada tambahan, dengan tetap melestarikan atau meningkatkan kesejahteraan konsumen dan masyarakat. Contoh dari konsep pemasaran sosialnya adalah CSR. Tahu CSR? Nah, CSR itu adalah Company Responsibility, Company Social Responsibility, CSR.
company social responsibility, yaitu tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi perusahaan tidak bisa sekarang hanya mikir kepentingan perusahaannya sendiri, dia harus memikirkan keinginan kesejahteraan lingkungan, kelestarian. Dia harus punya divisi AMDAL, analisa dampak lingkungan, ya. Bagaimana limbahnya harus dikelola, jangan sampai lalu operasional perusahaan itu merugikan masyarakat. Kalau itu dilakukan maka akan demo masyarakatnya kan, seperti Tumpang Pitu demo kan, masyarakat nggak setuju karena pasti ada pencemaran dan sebagainya. Karena yang tidak mendasarkan pada konsep masyarakat berwawasan sosial, ya. Aqua itu sekian persen dari hasil penjualannya, ya, itu diberikan untuk kelestarian lingkungan, untuk penanaman pohon dan lain sebagainya yang kaitannya dengan kelestarian lingkungan, itu kan, itu contoh dari pemasaran berwawasan sosial. Ini 5 konsep, ya, 5 konsep. Mari kita masuk ke apa sebenarnya perbedaan konsep pemasaran dan konsep penjualan. Ini harus dipahami secara penting, secara baik. Mana ini? Ini ya. Nah, perbedaan antara konsep penjualan dan konsep pemasaran. Kita lihat dari anak panahnya, ada 2 anak panah. Anak panah yang atas ini adalah konsep penjualan, anak panah yang bawah ini adalah konsep pemasaran. Ya, kita coba jabarkan dari titik awalnya dulu. Pada titik awal, ya, diusahakannya konsep penjualan, diberlakukannya konsep penjualan. Titik awalnya itu dia mulai dari pabrik, bagaimana membuat produk di pabrik. Konsep itu konsep membuat produk di pabrik di awalnya. Tapi kalau konsep pemasaran tidak. Sebelum produk dibuat di pabrik, maka konsep pemasaran harus berorientasi kepada pasar, harus menggali informasi-informasi tentang kebutuhan dan keinginan. Itu loh. Pasar dulu, pasarnya siapa dhisik, sasarannya siapa dulu. Fokusnya itu di pasar dulu. Nah, ini dalam hal vision, ya. Visinya adalah visi ke pasar dulu, bukan visi ke pabrik, ya. Visinya ke pasar, ini bedanya. Fokusnya kepada siapa? Kalau penjualan, fokusnya pada produk yang bisa dibuat, yang bisa dibikin, produk yang sudah ada. Tapi kalau pemasaran, fokusnya adalah pada kebutuhan dan keinginan pelanggan. Beda, ya. Caranya bagaimana? Caranya untuk konsep penjualan dengan penjualan dan promosi. Aktivitasnya dilakukan dengan cara menjual dan mempromosikan. Nah, kalau konsep pemasaran caranya adalah dengan pemasaran terpadu, dengan tersistem, terminate, tidak jalan sendiri-sendiri, tidak parsial. Kalau konsep penjualan parsial, jualan, ya promosi, ya jualan. Gitu. Kalau pemasaran tidak tersistem, seperti tadi yang saya jelaskan tentang sistem pemasaran. Nah, hasil akhirnya konsep penjualan laba, tetap harus laba dicapai. Tapi lewat apa? Lewat volume penjualan. Semakin tinggi volume penjualan, akan semakin banyak laba yang didapatkan. Nah, kalau konsep pemasaran beda. Tujuannya tetap laba, harus laba. Jangan dikira orang menerapkan konsep pemasaran itu tidak boleh laba, harus laba dong. Kalau nggak laba, mana mungkin pemasaran bisa berjalan. Pemasaran itu berhasil jika perusahaan itu survive, bertahan dalam jangka panjang. Nah, bertahannya perusahaan dalam jangka panjang itu didasari dengan laba yang diperoleh. Kalau nggak punya laba yang didapat, mana mungkin bisa bertahan. Tapi laba di sini dalam konsep pemasaran, ya, dicoba untuk didapat melalui kepuasan pelanggan.
tidak hanya semata-mata laba, tetapi laba itu harus didasari pada kepuasan pelanggan. Kalau penjualan, laba didasari pada volume penjualan. Kalau pemasaran, laba didasari pada kepuasan pelanggan. Nah, itu perbedaan konsep pemasaran dan penjualan. Ya, semakin jelas, ya kan? Semakin jelas. Jadi setelah ini Anda harus paham. Ini sama dengan tadi, penjualan pabrik, titik awalnya pabrik, fokusnya di produk, lalu penjualan dan promosi, laba melalui volume penjualan. Pemasaran, titik awalnya pasar, fokusnya kebutuhan pelanggan. Ini tolong benar-benar dicatat, penting ini. Penting bedaan antara konsep penjualan dan pemasaran. Oke, ini materi sampai di sini dulu. Nanti kita sambung lagi. Apakah sambungannya ini nanti untuk tatap muka berikutnya ya? Untuk tatap muka terakhir ya, ke-7. Itu saya akan bahas tentang strategi sudah. Ya, ini tatap muka ke-6, ini konsep penjualan, sistem pemasaran ya. Nanti tatap muka berikutnya kita masuk ke strategi pemasaran ya. Untuk materi kali ini saya cukupkan sekian dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.